berat. Jadi mungkin Bapak Ibu, saya mungkin mengalami kebingungan yang sama seperti yang Bapak Ibu mungkin alami saat ini. Tapi di sini untuk menjelaskan secara detail mengenai konsep ini yang mungkin nanti bisa kita kampanyekan bersama. Di PMI sendiri, di Markas Pusat PMI, aksi antisipasi ini sudah berjalan sejak tahun 2019 yang tadi dilaksanakan di wilayah Tanah Laut dan Banjar di Kalimantan Selatan, betul ya Pak? Nah, itu sudah dilaksanakan, kemudian sudah diimplementasikan di beberapa desa di kabupaten, yang kemudian sampai sekarang masih berproses di sana. Lalu kemudian di tahun yang sama, di tahun ini, itu kita coba memperlebar wilayah-wilayah yang mungkin punya potensi yang sama dan kita ikut mengkampanyekan apa itu AA. Itu yang pertama di provinsi dari paling timur itu NTT, itu ada di Kabupaten Belu dan dan Kota Kupang. Kemudian di NTB itu ada Lombok Barat dan Lombok Timur. Di Bali itu ada Klungkung dan Bangli. Kemudian di Jawa Timur ada Ponorogo dan Nganjuk kalau tidak salah. Kalau saya tidak salah. Nah, sampai saat ini masih berproses, kita masih sering mengkampanyekan. Tentu yang kita kampanyekan adalah sesi-sesi lokalatif mengenai aksi antisipasi dengan anggapan bahwa setelah kita melatih teman-teman PMI Kabupaten dan Provinsi, mereka bisa meneruskan informasi yang mereka dapat ke level kecamatan maupun desa. Kira-kira seperti itu untuk di awal. Kemudian juga sebelum saya ke sini, itu kita baru submit atau dorong semacam proposal aksi antisipasi yang PMI punya dan kembangkan dalam bentuk draft itu sekitar 500 halaman ada ya Mbak? 500 sudah? Oh 70? Oh ya 78, maaf ini mungkin eranya yang segitu. Ya. Itu sudah disubmit, itu langsung disubmit bersama dengan IFRC sisi di Indonesia langsung ke IFRC Jenewa mengenai konsep aksi antisipasi yang rencananya PMI mau kembangkan di Indonesia. Nah, sampai saat ini untuk draft protokol aksi dini sudah kita susun sedemikian mungkin yang telah kita bicarakan dengan lintas sektor di Markas Pusat PMI, juga dengan teman-teman mitra gerakan, juga dengan teman-teman eksternal atau NGO lain yang mungkin punya pandangan berbeda mengenai konsep yang mereka punya. Nah, mungkin lebih detailnya Bapak Ibu, aksi dini ini adalah lebih tepatnya soal waktu. Jadi soal kecepatan, kira-kira seperti itu. Soal keabsahan informasi dan lain-lain. Karena berbasis perakiraan. Apalagi kemudian ketika kita bicara perakiraan berarti ada satu sumber atau beberapa sumber yang kita yakini dia cukup valid untuk dipercaya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian dalam protokol yang kita susun, itu kita susun sampai Hamin 3 jam sebelum kejadian, sebelum banjir besarnya. Itu sudah kita susun dengan kriteria 100 mm hujan, hari tanpa hujan, dan lain-lain. Kemudian, apa sih aksi yang akan atau dibayangkan oleh PMI lewat protokol aksi dininya? Yang mungkin dipahami tadi selain bencana hidrometeorologis, bahwa kita ini fokus yang baru saat ini kita kembangkan hanya di banjir. Nah, dan banjirnya juga yang banjir 5 tahunan. Jadi memang yang kemungkinan besar dan kemudian bisa terprediksi dengan baik. Nah, tujuannya tentu aksi antisipasi adalah mengurangi dampak, itu poin paling utama. Selain dampak ekonomi, dampak hidup.
Kemudian PMI dalam draft yang disusun, mungkin ini nanti Bapak Ibu akan sedikit kebingungan. Dalam draft yang PMI susun itu kita hampir 3 jam dalam respon aksi antisipasi atau banjir tadi, itu kita rame-rame itu menggunakan tenaga sibat, relawan dan lain-lain itu mendistribusikan bantuan tunai langsung di lapangan itu sekitar hamin 3 hari. Hamin 3 hari yang digunakan agar para ibu-ibu atau lansia atau warga-warga terdampak di sana bisa langsung evakuasi tanpa berpikir kami besok kalau kita evakuasi sekarang besok kita makan apa dan lain-lain. Jadi ini sedikit membantu dengan yang cukup pas untuk mereka gunakan bertahan. Karena ketika itu banjir beneran berarti fasenya sudah beda. Pasti sudah masuk tanggap darurat. Sehingga mungkin tenda-tenda evakuasi sudah lebih banyak. Yang pasti kita menyarankan mereka evakuasi segera agar hal-hal yang mungkin ke depan jadi halangan seperti mungkin tadi bicara harta berharga, kemudian mungkin ibu lansia, ibu hamil, dan teman-teman disabilitas lainnya yang mungkin agak sulit dievakuasi lebih awal. Kira-kira itu poin dari konsep yang lagi PMI bangun dan sudah disubmit tentunya ke level yang lebih tinggi, sehingga mungkin harapannya kita di tahun depan itu sudah bisa betul-betul membangun konsep sampai pada implementasinya. Kira-kira begitu Bapak Ibu informasi yang bisa saya sampaikan soal keadaan atau progres aksi antisipasi di level markas pusat. Terima kasih. Sedikit menjelaskan mungkin Bapak Ibu tadi kayak apa dokumen AA, kenapa harus sampai ke Jenewa? Kenapa ya? Kenapa saya harus sampai ke level internasional PMI? Kan dokumennya dibikin nasional. Kita ada BNPB. Kenapa sampai harus ke Mas Jeremy bisa? Kenapa sih harus sampai ke Jenewa? Kita tahu ya Jenewa di mana ya? Ponorogo. Ya, tadi mungkin IKN. kenapa harus disubmit ke Jenewa? Karena tentu selain draftnya itu kita minta validasi. Ya, semacam itu yang tujuannya untuk bisa biaya yang kita perlukan dalam membangun konsep ini yang lebih matang. Kira-kira seperti itu, Mbak. Terima kasih Mas Jem. Jadi Bapak Ibu, saya coba sederhanakan lagi. Bapak Ibu ada Renkon desa? Ada. Renkon kabupaten? Ada. Ada. Dalam Renkon kabupaten ada apa? Ada ancamannya kan? Ada mekanisme koordinasi dengan mitra? Ada. Ada juga hal-hal yang dituliskan kita harus melakukan apa, bagaimana, di mana? Ada. Itulah dokumennya itu kan dibungkus dengan namanya rencana kontingensi ya. Sama PMI itu untuk AA dia bikinlah namanya protokol aksi dini. Gitu. Aksi dini sama aksi antisipasi sama. Jadi kalau di level desa, kabupaten itu sebutnya Renkon. Kalau untuk PMI karena dia dokumennya internal itu dia bilangnya EAP, protokol aksi dini. Bahasa Inggris apa itu Mas Teguh nih? Bahasa Inggris. Protokol aksi dini. Nah, protokol aksi dininya itu di dalamnya dijelaskan. PMI itu melakukan apa sih kalau misalnya nanti ada prediksi banjir ya, 6 hari sebelum, 7 hari sebelum, 3 bulan sebelum, lalu hari-harinya sampai detail banget. Coba, Renkon sedetail itu enggak? Renkon sampai hari-hari per jam-jamnya itu dipilah-pilah enggak Bapak Ibu? Ada yang bilang iya, ada Mas Ahmad Mas, ya. Dikasih tahu tuh, PMI ketika mendapatkan informasi prakiraan dari BMKG 3 bulan sebelum itu ngapain? 1 bulan sebelum ngapain? Dia sampai kapasitasi
relawannya, terus ada pelatihan, terus ada revisi SOP-nya, terus kalau misalnya kan ada puncak musim hujan ya, puncak musim hujan itu yang berbahaya karena di situ nanti curah hujannya makin tinggi ya, makin tinggi, makin ekstrim, terus nanti durasinya juga makin panjang. Kalau misalnya ada perakiraan dari BPBD, kan saya bilang tadi ada perakiraan yang dia bahkan 6 hari sebelum, 7 hari sebelum, 6 jam sebelum banjir loh Bapak Ibu. Sebegitu presisinya informasi perakiraan BMKG gitu. Jadi sama PMI dilihat nih, kalau nanti curah hujannya terlalu tinggi nih di wilayah ini, misalnya Banten kemarin banjir di Maret ya. Ada yang dari Banten. Itu ternyata curah hujannya 300 mm sampai banjir. Nah, itu kalau misalnya dia terima itu 7 hari sebelum, dia langsung tahu, oke, PMI itu melakukan ini. 6 hari sebelum, oke, ternyata prediksinya tetap curah hujannya nggak menurun. Kalau dia menaik, berarti kan makin yang dilakukan makin banyak kan? Mempersiapkan relawan, sibat, terus udah gitu ke BNPB, belum lagi BPBD, ke Statmed, stasiun meteorologinya. 6 hari sebelum ngapain? Itu ada, dijabarin. 5 hari sebelum, dijabarin juga. Walaupun aksinya sama-sama aja. 4 hari sebelum, 3 hari sebelum. Nah, di situ sampai promosi kesehatan, informasi tadi ya, penyebaran informasi, terus monitoring tinggi muka air, belum lagi nanti kalau dilihat, ini banjirnya udah pasti akan terjadi. Kalau contohnya itu terjadi di Kalimantan Selatan, 3 hari sebelum, PMI akan punya mekanisme pembiayaan sendiri untuk diberikan ke masyarakat. Karena masyarakat kan tadi seperti Mas Ahid bilang, dia mau naikin apar-apar, uangnya dari mana? Apakah semua kondisi keuangan masyarakat sama? Tidak. Jadi untuk masyarakat yang rentan dibutuhkan sumber daya lebih. Nah, ini yang nanti seperti Bapak tadi bilang, apa yang melakukan pemetaan ya? Pemetaan udah dilakukan jauh sebelumnya. Tapi nanti divalidasi lagi. Ibu ini kemarin kerentanannya dia hamil. Sekarang udah ada anak. Kalau misalnya udah anak bayi, berarti kerentanannya bertambah dong. Karena kita harus mikirin nutrisi. Kita harus mikirin dia supaya dia waktu evakuasi anaknya aman. Iya kan? Pas dia nyampe evakuasi, dia ada tempat. Jangan nanti dia karena stres, dia nggak bisa menyusui anaknya. Anaknya kasihan. Jadi PMI di 3 hari sebelum dia bikin tuh. Oke, di sini masyarakat udah mulai bisa evakuasi. 2 hari sebelum, ternyata masyarakat ada yang nggak mau evakuasi. Oke, kita bala bantuan, kita koordinasi BPBD apa segala macam. Sampai 1 hari sebelum, bahkan sampai minus 6 jam, itu dijabarin Bapak Ibu. Gitu. Dan untuk PMI, ya karena supaya bisa melakukan ini, PMI kan juga butuh kapasitas ya. Bukan untuk masyarakat aja, tapi di dalamnya juga dia harus dikuatkan supaya dia bisa, misalnya ketika dia lihat informasi perakiraan dari BMKG, dia ngerti tuh kalau nanti orang poskonya ini apa ya dari BMKG, tapi dia nggak ngerti ini artinya apa gitu, atau dia nggak laporin ternyata ini kan SOP, terus sudah gitu kapasitas infrastrukturnya, manusianya itu kan harus ditingkatkan. Jadi dokumen tadi, Renkon tadi, ala PMI, yang untuk AA, itu memuat segala informasi terkait AA, dari informasi perakiraan dininya itu, informasi perakiraan yang seperti apa. Tadi Mas Jeremy udah bilang, curah hujannya itu curah hujan yang 100 mm Mbak. Artinya apa? Itu menurut BMKG, itu udah kategori hujan lebat. Kalau dia hujan lebat semalaman, dia potensinya akan tinggi untuk banjir. Dan ini bukan cuma banjir yang, bukan banjir genangan Pak.
Ini banjir yang nanti mau masyarakat mau nggak mau harus evakuasi karena dalamnya ada sumber pertanian, peternakan. Jangan-jangan nanti dia punya hewan ternak itu nggak bisa evakuasi. Yang di Merapi gitu ya Pak ya, dia nggak akan evakuasi kalau ternaknya nggak evakuasi ya? Ya, kita sudah komplit, maksudnya kendaraan, ternak. Udah. Tapi kalau masyarakat tahu ternaknya nggak dievakuasi, dia mau evakuasi nggak? Nggak mau kan? Itu sudah kita siapkan tempat evakuasi dan tim. Betul. Jadi ketika evakuasi pun PMI harus mikirin masyarakat nggak akan mau yang namanya evakuasi kalau sumber penghasilannya tadi tambak udangnya nggak ditutupi supaya nggak mati, nggak lompat-lompat, atau nanti apar-aparnya ternyata nggak ditinggikan dia evakuasi, itu padinya terendam rusak, nggak ada duit dong dia, nggak bisa dijual, nggak dapat. Kalau ternaknya tadi nggak dievakuasi artinya apa? Percuma saya evakuasi, nanti saya nggak ada duit Bu, mending saya di sini kita ya. Artinya apa? Itu dipikirkan oleh PMI dan itu dituliskan secara detail 1000 halaman, terus dia kumpulkan itu dia laporkan gitu. Dia laporkan ke Federasi Palang Merah Internasional melalui kita yang di Jakarta, terus ke Jenewa untuk dia bisa mengakses dana itu. Suatu saat ketika di seluruh Indonesia ada wilayah yang dia potensi banjir ekstrim, itu PMI bisa mobilisasi. Masyarakat tidak perlu mikir-mikir lagi, aduh tambak undang, misalnya banjir, hujan ini rusak, mati aku Bu. Gak perlu mikirin itu, karena ketika dia diberikan bantuan untuk tadi ya, bantuan non tunai, terus nanti ada promosi kesehatan, dia jadi tahu dia bisa lindungi dirinya, dia bisa beli segala sesuatu untuk melindungi ternaknya, hasil taninya. Terus misalnya tadi untuk oke lah dia nggak bertani atau nggak beternak, tapi dia evakuasi kemana? Dia nggak mau evakuasi ke jalur evakuasi misalnya, dia mau evakuasi ke rumah saudaranya, tapi rumah saudaranya ibaratnya kan itu tambahan biaya untuk makan. Bu, gimana saya, kasihan saudara saya. Nah, kayak gitu. Jadi bantuan-bantuan yang nanti bisa diberikan ke masyarakat supaya masyarakat bisa memutuskan, ini bantuan non tunai ini saya mau kasih buat apa? Untuk melindungi ternak saya kah? Tani saya kah? Atau waktu evakuasi kah? Atau misalnya, oh Bu, ya udah kita evakuasi tapi beli susu boleh? Boleh nggak? Boleh, karena udah dibelikan ke masyarakat. Jadi ini tadi PMI sendiri dari tahun 2019 kita berproses sampai sekarang supaya apa? Aksi antisipasi untuk bencana banjir ekstrim. Bukan bencana tahunan, bencana banjir ekstrim. Seperti itu. Mas Wahyu, Mas Jeremy, ini udah 10:30. Mungkin kalau kita kerja kelompok dibagi 2. Nah, terus pertanyaannya nanti mungkin lebih kepada yang biasa mereka lakukan ya. Ya, Mas Jeremy? Oke? Oke, Bapak Ibu mungkin 1-2 hitung, terus nanti yang 1 sebelah sini, yang 2 sebelah sini. Bisa lakukan di -4 bulan sebelum puncak kekeringan sama -1 bulan sebelum puncak kekeringan. Di sebelah kiri di -6 hari sebelum puncak banjir, sebelum banjir ya, sama 2 hari sebelum banjir gitu. Siap? Aksi antisipasi. Oke, 10 menit dimulai dari sekarang. Informasikan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang usahanya di tani, Pak. Karena Itu Mas.
Mas Wahyu di kekeringan. bahwa akan terjadi Coba. Apa nih Mas yang bisa kita lakukan? Minus 4 bulan sama minus 1 bulan sebelum puncak kekeringan. terjadi perkiraan kekeringan panjang di 2 bulan ke depannya. penampungan, tapi kalau sumber air mencari cadangan. berarti Kan lebih bisa kita tepatnya kombinasi dengan berarti yang di sini Pak ya, yang poin ini Pak ya. kita bisa kombinasi Coret dengan aja. ya ada baik pertanahan kira-kira ke dalam Akan sulit dilakukan karena biayanya akan sangat besar. Ya. Tapi selaku Sibat pastinya punya banyak hal yang kreatif kan. Salah satunya misalnya tadi adalah oh iya kalau mau nyimpan air gimana ya. Nah sebenarnya bisa dengan tadi assessment ya tadi ada bisa diakses sebenarnya lakukan kajian tentang apakah semua keluarga sudah punya alat penyimpan air. Oh kalau sudah ada kan nggak perlu bikin lagi kan. Itu tadi. Tetapi teman-teman bisa menyampaikan ke PMI cabang bahwa di sana sudah ada loh tempat semua keluarga sudah punya tabungan air kecuali, nah misalnya kecuali ada keluarga di sekitar dusun ini yang belum punya, sehingga nanti kalaupun